Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan memulai playlist baru yang secara khusus akan membahas mengenai Flexbox. Apakah itu Flexbox? Mari kita lihat definisi Flexbox yang diambil dari situs Mozilla Developer Network atau MDN. Bisa kita lihat pada layar, Flexbox ini sebenarnya singkatan dari Flexible Box Module, namun lebih banyak dikenal dengan nama Flexbox ya. Dan kemudian kata kunci yang menarik yang berkaitan dengan Flexbox ini adalah One Dimensional Layout Model. Jadi Flexbox ini adalah suatu cara untuk melakukan layouting satu dimensi. Kita sudah banyak membahas mengenai CSS layout pada playlist sebelumnya. Dan pada playlist ini kita kembali membahas mengenai layouting secara khusus dengan menggunakan Flexbox. Nah, tentunya teman-teman akan bertanya, mengapa mesti menggunakan Flexbox? Kenapa tidak menggunakan cara biasa yang telah kita pelajari sebelumnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita baca lagi kalimat berikutnya dari definisi MDN ya. Jadi, Flexbox ini adalah a method that could offer space distribution between items in an interface and powerful alignment capabilities. Jadi dengan menggunakan Flexbox ini, kita bisa mengatur pembagian lebar dari masing-masing bagian pada situs kita. Dan Flexbox ini juga sangat berguna dalam pengaturan alignment. Oke, mungkin teman-teman masih bingung ya. Kalau kita hanya bicara teori saja, kita lihat prakteknya, kita buka browser dan kita ketik alamat YouTube. Kita bisa melihat pada bagian paling atas YouTube, terdiri dari 3 bagian. Pada bagian kiri ada icon hamburger dan logo YouTube. Sedangkan bagian tengah ada bagian search. Dan bagian kanan ada 4 buah icon. Perhatikan pada saat saya mengecilkan ukuran browser. Setiap kali saya mengecilkan ukuran browser, maka jarak antara ketiga bagian itu akan semakin kecil. Dan kemudian pada saat ketiganya sudah berdekatan, maka yang mengecil adalah text box searching-nya. Dan ketika tempatnya sudah tidak cukup lagi, maka bagian search akan menghilang dan digantikan menjadi satu buah icon tambahan di sebelah kanan. Nah, untuk membuat navigasi seperti ini, kita sudah tidak bisa menggunakan properti width dan margin seperti pelajaran sebelumnya. Kita memerlukan cara pemrograman yang lebih fleksibel untuk pengaturan lebar dan jarak dari masing-masing bagian dalam navigasi. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan Flexbox. Jadi apabila ada yang bertanya mengapa kita harus menggunakan Flexbox, jawabannya adalah karena dengan menggunakan Flexbox, kita bisa mengatur lebar dan jarak dari elemen-elemen kita secara dinamis. Walaupun kita tidak tahu berapa ukuran browser yang sedang digunakan. Jadi dengan menggunakan Flexbox, kita bisa membuat situs kita bersifat responsif. Artinya situs kita akan tetap enak dilihat, baik dari PC, laptop, tablet, maupun smartphone. Sekarang kita masuk ke sesi coding. Kita akan menuliskan kode sederhana untuk membandingkan Flexbox dengan float. Di sini saya sudah membuatkan 2 buah file, yaitu float.html dan float.css. Pertama kita isikan kode HTML terlebih dahulu, kita tambahkan HTML boilerplate. Kita beri judul float. Lalu kita tambahkan link menuju float.css. Selanjutnya di dalam tag body, kita akan tambahkan tag section dengan kelas container. Di dalamnya kita akan membuat 5 buah div dengan nama kelas box dengan konten nomor urut. Dengan menggunakan package image, kita bisa menuliskan kodenya dengan lebih singkat ya.
Pertama kita buka kurung terlebih dahulu. Lalu kita ketik nama elemennya yaitu div, diikuti tanda titik dan nama kelasnya yaitu box. Lalu kita mengisikan kontennya dengan menggunakan kurung kurawal. Dan berhubung kontennya adalah nomor urut, jadi kita bisa menggunakan simbol dolar. Kita tutup kurung. Berhubung kita hendak mengulangi proses ini sebanyak 5 kali, maka kita ketikkan bintang 5. Lalu tekan Ctrl E. Sekarang kita sudah memiliki 5 buah div dengan nama kelas box. Di dalam div ada konten yang berupa nomor urut. Kita pindah ke kode CSS. Pertama kita tambahkan dahulu selector body. Kita beri background color light blue. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Oke, sudah sesuai dengan coding kita ya. Selanjutnya kita tambahkan kelas container. Kita beri background color light yellow. Kita beri width dengan nilai 1000 pixel. Dan agar posisinya berada di tengah layar, kita tambahkan margin dengan nilai 0 dan auto. Lalu kita tambahkan selektor class box. Kita beri width dengan nilai 150 pixel dan height sama 150 pixel juga. Dan kita beri border dengan nilai 2px solid gray. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Tulisan pada box masih kurang besar ya. Agar tulisan lebih jelas terbaca, kita tambahkan properti font size dengan nilai 4 rem. Kita ingin agar masing-masing kotak memiliki warna yang berbeda-beda. Misalkan merah, kuning, hijau, biru, ungu. Jadi kita tambahkan selektor class red. Isinya background color dengan nilai red. Kita ulangi prosesnya untuk warna lainnya. Setelah itu kita kembali ke kode HTML. Setelah kelas box, kita tambahkan kelas warnanya. Kita simpan dan lihat hasilnya. Sekarang kita sudah memiliki 5 buah kotak dengan warna yang berbeda yang bersusun ke bawah. Untuk mengubah agar kelima kotak ini bersusun ke samping, kita tambahkan properti float dengan nilai left pada kelas box. Warna background kuning muda pada kelas container menjadi hilang ya, karena kontainernya collapse. Untuk memperbaikinya, kita mesti membuat kelas clearfix. Kita isikan dengan konten yang isinya string kosong. Lalu clear dengan nilai bot. Dan display dengan nilai table. Dan setelah itu pada kode HTML kita tambahkan kelas clearfix pada bagian section. Oke, sekarang kita sudah memiliki 5 buah kotak yang bersusun ke samping. Untuk saat ini kita masih menggunakan cara coding dari pelajaran layout sebelumnya ya, yaitu dengan menggunakan properti float. Setelah ini kita akan menuliskan kode
yang hasilnya sama dengan ini, namun dengan cara menggunakan Flexbox. Pertama, file HTML-nya saya save as terlebih dahulu menjadi flexbox.html. Sedangkan float.css saya save as juga menjadi flexbox.css. Lalu kita buka kembali source code float yang tadi, karena kita akan membandingkan bagaimana kode pada flexbox dan kode pada float. Sekarang kita ubah flexbox.html. Pertama judulnya kita ganti terlebih dahulu menjadi flexbox. Sedangkan CSS-nya juga menjadi flexbox.css. Dan kita akan menghapus semua yang berhubungan dengan float. Yang pertama adalah kelas clearfix pada section. Lalu kita buka kode CSS, kita hapus juga kelas clearfix. Dan kita hapus properti float. Kita lihat hasilnya pada browser. Sekarang kita sudah memiliki 5 buah kotak yang bersusun ke bawah. Kita akan mengubahnya menjadi bersusun ke samping dengan menggunakan Flexbox. Nah, untuk menggunakan Flexbox, kita harus menambahkan satu properti penting ya, yaitu display dengan nilai flex. Properti ini dapat kita tambahkan pada kelas container. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Jadi begitu Flexbox-nya aktif, kita akan langsung mendapatkan hasil yang sama dengan float ya. Hanya dengan menambahkan satu properti saja, display.2 flex. Jadi kalau kita membandingkan dengan kode pada float, yang pertama pada kode HTML-nya kita mesti menambahkan kelas clearfix. Lalu pada CSS-nya kita mesti menambahkan juga kelas clearfix. Dan kita menggunakan properti float dengan nilai left. Penggunaan float di sini lebih repot karena kita mesti melakukan clear pada bagian akhir float. Pada video berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut pengaturan apa saja yang bisa kita lakukan pada Flexbox. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.